This call is now being recorded. This call is now taking notes. Oke, baik. Saya ulangi kembali, selamat sore untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan teman-teman yang menyaksikan rekaman ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyimak sama-sama. Hari ini kita punya jadwal kelas online gratis siap TKA SMP MTS Juli 2026. Kelas ini diselenggarakan gratis untuk pembahasan soal-soal yang tempo hari mungkin kalau ikut di mini tryout siap TKA untuk SMP yang diselenggarakan oleh Mall Prodigy dan Teacher Regen, mungkin ada kesulitan, ada pertanyaan, ada kebingungan, nah kita bisa bahas di sini sama-sama. Baik, kalau kita sudah siap, bisa kita mulai. Sebentar, saya bergeser dulu ke slide yang mau ditampilkan. Oke, bersama saya Teacher Regen di sini dari institusi Mall Prodigy, dan pastinya akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa mempersiapkan TKA khususnya di jenjang SMP dengan baik. Masih jauh, masih banyak yang bisa disiapkan, jadi apapun hasil yang kemarin didapat waktu mini tryout, tentu bukan jadi hasil akhir ya, tapi justru jadi tancapan benchmark atau tancapan penanda awal supaya nanti bisa dikembangkan seperti apa. Ya, sebelum kita mulai, boleh saya memperkenalkan dulu bahwa saya Teacher Igen atau yang biasa juga dikenal sebagai Igen Widi adalah penulis untuk buku Cerdas Belajar Siap TKA SMP 2026. Sebentar lagi akan terbit Cerdas Belajar Siap TKA SMP 2027. Ini merupakan e-book interaktif yang di dalamnya bukan sekedar buku biasa. Jadi bukan cuma buku yang berlembar-lembar isinya soal doang. Tapi ini adalah buku yang betul-betul kaya. Saya sekalian membagikan. Ya, mungkin terlihat ya. Ini adalah buku yang betul-betul kaya dan memiliki banyak sekali materi, pembahasan, dan juga contoh-contoh soal. Bukan cuma itu, di buku ini juga membahas tentang bagaimana strategi belajar yang tepat, khususnya dalam rangka mempersiapkan TKA. Dan yang paling seru adalah buku ini punya bonus tryout mandiri. Tryout mandirinya sama seperti yang tryout yang kemarin dilalui sama teman-teman ya, menggunakan quizzes atau Wayground, dan bisa diambil kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau biasanya kita ikut tryout kan harus nungguin jadwalnya, harus nungguin kapan tryoutnya dimulai, jam berapa, terus harus meluangkan waktu. Nah, kalau yang di sini kita bisa atur kapan akan bergabung, kapan akan ikut tryoutnya, itu terserah kita banget. Jadi sesuai banget sama mungkin teman-teman yang agak sibuk, yang punya les gitu ya, yang juga mungkin menyiapkan program-program lain, itu bisa diambil kapan aja. So this is tryout mandiri, ini tryout mandiri. Kita coba contohnya dulu. Nah, ini kemarin kan kita sudah coba misalnya ya. Lalu kita bisa mulai dari awal, terus isi namanya seperti yang sudah kemarin kita lalui ya. Dan tinggal mulai game saja seperti waktu kita tryout kemarin. Ada pertanyaan-pertanyaan, nanti tinggal dijawab dan sampai selesai keluar nilainya. Ini kalau kemarin kita harus ikut dalam agenda yang ditetapkan sama Mall Prodigy, kalau ini kapanpun bisa kita ikutin. Kurang nilainya mau ngulang lagi itu bisa juga. Jadi bisa diulang-ulang berapa kali pun kita butuh untuk belajar. Soal-soalnya diambil dari soal-soal yang ada di e-book, jadi pastinya soal-soal yang bukan sembarangan, dan ini sudah dikurasi oleh tim editor berdasarkan kisi-kisi dari TKA yang diberikan pemerintah. Kalau teman-teman tahu, mungkin pernah dengar,
saat ini hasil TKA 2026 sudah keluar dan pemerintah mempersiapkan untuk TKA 2027 nih. Jadi kita sedang bersiap untuk materi baru. Nah, keuntungannya untuk pembelian buku yang Cerdas Belajar Siap TKA 2026 ini adalah kalau membeli sekarang berarti belinya dengan harga lama, padahal nantinya akan ditambahkan lagi manfaat-manfaatnya. Jadi teman-teman tetap bisa mengakses web yang ini dengan harga lama, padahal nanti ini webnya akan diperbaharui supaya sesuai dengan persiapan TKA SMP 2027. Tuh, enak banget. Harganya belinya promo di harga lama padahal, tapi nanti dapat manfaatnya untuk yang 2027 juga sekalian. So, jangan ketinggalan, jangan ditunda-tunda, kita bisa siapin mulai dari sekarang. Oh, satu lagi, Teacher Regin juga mau share bahwa nantinya akan ada, ya nih, ini teknik les privat gratis namanya yang menggunakan AI, Notebook LM. Mungkin ada mami papi, ada orang tua yang masih bingung kalau anak-anak mau belajar tapi berbantuan dengan AI pakai apa ya? Nah, jawabannya pakai Notebook LM. Gimana cara makainya? Itu nanti Teacher Regin akan bikin workshop lagi untuk kita bisa belajar sama-sama gimana cara pakai Notebook LM. Karena Notebook LM ini AI yang luar biasa dan sangat aman untuk anak-anak. Kita bisa drop semua sumber belajarnya di sini, lalu nanti kita bisa chatting sama AI-nya. Beda sama ChatGPT atau Gemini, yang mungkin jawabannya bisa ngaco, bisa ngawur, bisa nggak sesuai sama usia dan kebutuhan kita ya. Tapi kalau Notebook LM, dia jawabannya mengambil dari buku apapun yang ditaruh di sini. Jadi kalau memang bukunya khusus untuk persiapan TKA, ya pastinya nanti akan terbatas untuk persiapan TKA-nya saja gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang buku Cerdas Belajar Siap TKA SMP 2026. Mungkin kita bisa lanjut sebentar. Ups, harus bergeser ke sini sepatunya. Oke. Oke, sebelum kita membahas, saya juga mau menyampaikan bahwa kelas ini adalah kelas gratis. Untuk kelas berikutnya, nanti kita bisa laksanakan secara intensif, berbayar, tapi murah banget, 30.000 aja per sesinya, dan dibayarkan per 8 sesi di awal. Ini adalah les online persiapan TKA SMP. Jadwalnya yang saya setting Rabu dan Sabtu untuk jam 19.30. Ya, sebentar ini agak. Jam 19.30 sampai jam 9. Kelasnya terdiri dari minimal 3 peserta sampai 10 peserta, kecuali nanti kalau memang peminatnya banyak ya mungkin bisa dikembangkan. Dan saya juga menyediakan private one-on-one kalau memang ada yang membutuhkan les private untuk persiapan TKA yang bisa dimulai dari bulan-bulan ini. Karena pemerintah sudah mengeluarkan asesmen hasil dari yang sebelumnya di 2026, jadi bisa banget untuk nyiapin TKA 2027 berdasarkan apa yang sudah dialami oleh teman-teman yang lalu ya, di tahun yang lalu yang sudah lulus. Itu kita bisa banget belajar dari pengalaman mereka, bisa banget belajar dari soal-soal mereka. Sedang disiapkan pengembangan bukunya dan pastinya lesnya ini sudah dibuka, jadi kalau memang berminat mungkin bisa di screenshot dulu atau nanti lihat rekamannya lagi. Saya ada di dalam grup, bisa juga kontak admin di grup atau bisa langsung ke nomor saya di 0822 9889 0002 dan itu ada QR mengarahkan ke WhatsApp saya juga. Gitu. Oke, mungkin itu tadi sedikit intermezzonya, sedikit perkenalan, sedikit program-program yang nantinya pasti akan bisa membantu banget buat teman-teman sekalian yang belajar dan mempersiapkan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yuk, pasti kita sudah nggak sabar nih nunggu untuk pembahasannya. Sebentar, kita siapkan dulu. Oke, bisa dilihat nggak ya?
Bisa terlihat nggak ya? Oke, kita mulai ya. Kencangkan sabuk pengaman kalian, kita mulai belajar matematika sekarang. Kali ini kita akan membahas beberapa soal. Waktunya terbatas ya, sayang banget, tapi kita tetap masih bisa membahas banyak soal. Beberapa dari matematika dan beberapa dari bahasa Indonesia. Kita mulai dulu yuk untuk matematika. Soal yang pertama kita akan bahas adalah soal tentang apa nih? Sebuah toko menjual satu lusin buku dengan harga 90.000. Uang yang harus dibayarkan Abdul jika membeli 15 buah buku tersebut adalah, mungkin kemarin kalian dapat soal ini, bingung di mana ya? Mari kita simak sama-sama. Mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan ide? Kira-kira satu lusin. Satu lusin. Satu lusin itu berapa buah ya? Karena kita harus tahu dulu tuh satu lusin berapa buah. Satu lusin, masih ingat? Satu lusin itu adalah 12 buah. Cakep. Ke arah ya? Betul sekali, 12 buah. Nah, kalau satu lusin 12 buah, terus 90.000 harganya, maka kita mau mencari 15 buah buku. Kan kita harus membagi dulu ya, 90.000 dibagi 12 buah. Tujuannya apa dibagi? Supaya kita tahu harga per buahnya. Jadi yang kita lakukan adalah 90.000 dibagi 12. Dari 90.000 dibagi 12, maka kita akan ketemu berapa nanti harga per bukunya. Lalu kita akan kalikan dengan 15. Jadi yang teacher Regen akan lakukan di sini nunjukin langsung cara yang cepatnya ya. 15 buah buku. Nah, ingat tadi bahwa langkah pertama ini adalah membagi untuk menemukan harga satu buah buku. Terus dikalikan 15 supaya tahu total 15 buku. Nah, kalau teman-teman sudah menyusun demikian, maka kita bisa mulai coret-coret. 12 dicoret dengan 15, berapa nih? Sama-sama dibagi 3. Oh, di bawah jadi 4, di atasnya jadi 5, gitu ya. Kemudian 90 dicoret dengan 4. Oh, bisa nggak ya? Kayaknya bisa ya. Bisa nih kayaknya. Ini kalau dicoret 90 dicoret sama 4. Oh, 900 kayaknya. 900 itu jadinya 225. Ya, 225 ini habis. Jadi 1 nih. 225 per 1 dikali 5. Itu ada di 102.500. Begini. So, ini hasilnya 112.500. Berarti jumlah 15 buku ini adalah 112.500 rupiah. Yang mana jawabannya? 112.500. Oh, ada jawabannya. Nah, inilah jawabannya. Oke. Itu kira-kira untuk nomor 1, Abdul harus membayar 112.500 untuk 15 buku. Kalau ada pertanyaan silakan langsung drop di chat aja ya, biar nanti kita bisa berinteraksi. Atau kecepatan mungkin atau butuh diulang, silakan aja. Keuntungannya langsung hadir di kelas kan bisa langsung berinteraksi. Kalau yang menyimak di rekaman kan mungkin ada gemes-gemes mau nanya nggak bisa gitu ya. Lanjut, di soal nomor 2, ini ada banyak persegi dengan panjang sisi satuan pada gambar ke-10 adalah, nah, ini tentang soal apa ini? Ini udah dikasih clue nih sama teacher Regen nih. Ini adalah tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri. Tapi masalahnya, bagaimana mengenalinya bahwa ini aritmetika atau geometri? Terus pakainya rumus yang mana? Emang harus ngapalin rumusnya gitu. Ada mungkin yang mau ngapalin rumusnya, tapi ada juga mungkin yang mau pakai logika. Boleh banget, ini matematika, caranya terbuka ya. Kalau yang mau pakai logika, bisa aja diurutin 1, 2, 3, 4, 5.
terus diprediksi. Yang ke-6 gimana, yang ke-7 gimana, ke-8 gimana, ke-9 gimana, ke-10 gimana. Teacher lama banget itu jadinya nanti hasilnya. Belum tentu ya, bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena deretannya masih deretan ke-10. Kecuali deretannya ke-100. Masa iya kita nulis 1 sampai 100 deret gitu ya. Lama itu. Kalau kita susun berdasarkan jumlah kotak misalnya ya. Jumlah kotak yang ada di sini atau jumlah persegi yang ada di sini. Persegi pertama itu ada 1. Kita tulis 1. Persegi kedua itu ada 3. Kita tulis 3. Persegi keempat itu ada, persegi ketiga itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Persegi keempat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Persegi kelima ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hampir aja salah. Nah, tuh. Terus kalau udah diurutin begini, yang harus kita lakukan adalah menemukan polanya. Ini kalau mau pakai cara diurutin 1 sampai 10 ya. Kita coba dulu cara yang ini. 1, 3, 6, 10, 15. Terus kita akan memprediksi angka berikutnya, angka berapa, dan seterusnya sampai ke 10. Kalau kita lihat, polanya adalah 1 ke 3 ini selisihnya 2. 3 ke 6 ini selisihnya 3. Ya, tambah 2, tambah 3. 6 ke 10 ini selisihnya 4. 10 ke 15 ini selisihnya 5. Nah, teman-teman bisa ngelihat polanya tambah 2, terus tambah 3, terus tambah 4, terus tambah 5. Bisa nebak dong. Berarti next-nya berapa nih? Berapa, Ara? Next-nya berapa? 6. Mantap. Keren. Next-nya tambah 6. 21. Oke. Next-nya berapa? Tambah 7 dong. Ya enggak? Berarti 28. Next-nya tambah 9. Tambah 8 dong. 36. Next-nya 8. Berarti 9. Sama dengan 45. Awas kebablasan. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait, satu lagi. Next-nya berapa satu lagi? Tambah 10. Berarti 55. Nah, ini ada jebakannya nih soalnya. 45. Tapi ternyata jawabannya 55. Oke. Nah, Teacher Igun menyarankan untuk menggunakan metode seperti ini supaya lebih cepat dan kalau barisan dan deretnya masih ya 5, 10 gitu ya. Kalau nanti ditanyanya 100 atau 20 mungkin akan lebih panjang ya. Terus gimana Teacher kalau nanti ditanyanya lebih dari 10 gitu. Kita contoh aja di sini ya yang 10. Maka kita harus mengetahui caranya dengan rumus ya, barisan aritmetika dan deret aritmetika. Kalau teman-teman lihat, ini bukan barisan karena kita menghitung jumlah persegi. Jumlah, yang namanya jumlah itu bukan barisan tapi deret. Kalau barisan itu cuma urutannya. Nih kalau barisan, Teacher Igun tunjukin. Barisan itu adalah jumlah perseginya, barisan itu adalah persegi yang ditambahkan setiap urutannya. Di sini 1, karena ada 1 yang ditambahkan perseginya. Di sini ada yang ditambahin 2 nih. 1, 2, maka ini 2. Di sini berapa ditambahinnya? 1, 2, 3, maka ini 3. Di sini berapa ditambahinnya? 1, 2, 3, 4, maka ini 4. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ditambahin tuh. Jadi persegi-persegi terluar itu adalah persegi yang ditambahkan. Ini 5. Nah, kalau teman-teman lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah barisan namanya. Sedangkan yang tadi kita hitung, ini namanya deret. Karena yang kita hitung tadi itu jumlahnya. Sedangkan yang ini ada berapa persegi yang ditambahkan. Yuk kita lihat bedanya. Kalau di sini, masing-masing angkanya
plus 1. Ini ke sini plus 1. Ini ke sini plus 1 lagi. Ini ke sini plus 1 lagi. Konsisten. Ini namanya beda. Artinya selisih dari satu barisan ke barisan yang lain. Satu suku ke suku yang berikutnya. Itu bedanya 1, 1, 1. Nah, ini aritmetika berarti perbedaannya berdasarkan penjumlahan. Kalau geometri kan perbedaannya berdasarkan perkalian. Gitu. Nah, inilah barisan, sedangkan yang ini deret. Kalau kita mau menghitung deret, maka kita harus coba nih. Kalau dilihat dari rumus yang ada ini barisan aritmetika, ini deret aritmetika. Ini barisan geometri, ini deret geometri. Rumus mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah deret aritmetika, karena tadi kan aritmetika di atas ya. Maka deret aritmetika, kita bisa ambil yang ini, bisa ambil yang ini, bisa ambil yang ini, tergantung yang kita tahu apa. Dalam soal tadi yang kita tahu, 1, ya, kita tahu tuh. Dan kita tahu sampai unit ke-5. Kita tahu nggak sampai unit ke-10? Sebenarnya tahu. Tahu loh. Kenapa tahu? Nih, unit ke-1, 1. Kedua, 2. Unit ketiga, 3. Unit keempat, 4. Unit kelima, 5. Ayo tebak, unit ke-10 berapa? Teacher ulang. Unit ke-1, 1. Unit kedua, 2. Unit ketiga, 3. Unit keempat, 4. Unit kelima, 5. Unit ke-10 berapa coba? Gampang banget itu. Unit ke-10, ya 10. Cakep. Betul sekali, Ra. Unit ke-10 ya 10. Kan ngikutin angkanya tadi. Nah, kalau unit ke-10-nya udah ketebak, berarti kita nggak usah pakai rumus yang susah-susah. Kita pakai rumus yang paling enteng, paling simple. Nih, yang ini. Caranya berarti SN atau deret ke-10. Kan kita mau tahu, tadi katanya pada gambar ke-10 ya. Jadi deret ke-10 sama dengan N per 2. N-nya berapa tadi? 10. 10 per 2 dikali A plus UN. A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Suku pertama berapa? Nih lihat berapa nih? 1. Ditambah UN. UN-nya berapa? U ke 10. Unit ke 10. Tadi udah ketemu nih. Unit ke 10-nya itu 10. Tambah 10. Oke. Nah, jadi berapa tuh? Wih, gampang banget. 10 bagi 2. 5. Dikali 1 tambah 10. 11. 5 kali 11. 55. Nah, sama jawabannya. Ini berarti cocok. Dan inilah jawaban yang benar. Kalau unitnya sampai ke 10, kita bisa nih ngurutin begini. Gampang. Nggak usah pakai rumus, karena kalau rumus kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Tapi kalau ditanyanya unit ke 100 atau deret ke 100 atau berapakah jumlah persegi pada gambar ke 100, kan kalau diurutin mabok ya. Habis waktunya. Sampai besok dong. Nggak selesai. Jangan, maka harus pakai rumus. Nah, rumus ini ada di buku e-book siap TKA, kumpulan-kumpulannya ada di situ, jadi nanti bisa dilihat modelannya kayak gini. Jadi enak untuk teman-teman SMP melihat. Kalau buku kayak buku pelajaran kan bosen yang lihatnya. Oke, lanjut. Itu soal matematika yang tentang barisan dan deret. Berikutnya adalah soal matematika tentang apa nih? Uang nih kayaknya. Oke, ada dadu. Dadu bersisi 6, dilambungkan sekali. Peluang munculnya dadu, mata dadu faktor prima dari 6. Soalnya kayak tentang dadu, tapi ternyata bukan tentang dadu ya. Karena ini tentang faktor prima. Masalahnya, teman-teman masih ingat nggak apa itu faktor prima? Faktor adalah angka yang menyusun 6. Angka yang menyusun sebuah angka berdasarkan perkalian yang ada di bawahnya. Contoh, si 6. 6 itu punya faktor. Faktornya apa aja? 1 sama 6. Kenapa 1 sama 6? Karena 1 kali 6, 6. Terus apa lagi faktornya? 2.
2 kali berapa supaya 6? 3. 2 kali 3, 6. Apalagi 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Ada lagi nggak angka yang bisa menyusun 6? Tapi bukan desimal ya. Kalau desimal banyak banget. Yang bukan desimal. 1, 2, 3, 6. Apalagi? Nggak ada lagi kayaknya. Iya betul. Cakep. Nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi, ya inilah angka-angka faktor dari 6. Eits, baru faktor. Belum yang prima. Nah, sekarang prima gimana? Prima, kalau kita bilang prima berarti kita harus mencari syarat prima. Syarat prima seperti apa? Syarat prima adalah yang, ada yang mau masuk kah? Sebentar ya. Oh, enggak aman. Syarat prima adalah yang hanya memiliki 2 faktor. Kalau teman-teman ingat bilangan prima apa aja? Yang paling kecil itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, dan seterusnya. 1, bilangan prima bukan? Bukan. Karena 1 faktornya 1, yaitu 1 sendiri. Cuma 1 faktornya. Prima itu butuh 2 untuk jadi faktor. So, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11. Nah, berapa dari antara bilangan prima kecil ini yang merupakan bilangan prima atau faktor prima dari 6? Bisa kita lihat dari antara bilangan-bilangan ini, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. 1 bukan, 6 juga bukan. Nah, so bilangan 2 dan bilangan 3. Ada berapa tuh? Totalnya ada 2 nih. Kalau bilangan 2 dan bilangan 3 yang kita sebutkan dalam si dadu, maka kita bilang 2 dari berapa jumlah sisi dadu? Sebuah dadu bersisi 6. Wih, enak banget udah dikasih tahu. 6 sisinya. Nah, ini 2 dan 3 adalah 2 dari 6. Itulah peluang munculnya mata dadu faktor prima dari 6. 2 dari 6. Yang kalau disederhanain, nggak ada di sini ya 2 dari 6. Nggak ada. Disederhanain, dibagi dua-duanya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Jadinya 1/3. Dapat jawabannya. Ya. Kalau membahas bersama Teacher Regen kelihatannya panjang lebar karena Teacher Regen jelasin, ya Teacher Regen jelasin. Tapi kalau nanti kalian mengerjakan sendiri kan tentu bisa cepat ya. Yang jelas harus tahu apa itu faktor, apa itu prima, apa itu nanti jadinya faktor prima. Oke. Nah, kita bergeser selanjutnya. Kayaknya udah cukup dimengerti. Kita bergeser selanjutnya. Digedein dikit kali ya. Selanjutnya kita membahas tentang grafik nih. Ini grafiknya kayaknya agak-agak ribet ya, tapi kita lihat dulu. Grafik tersebut mengilustrasikan lomba lari 100 meter yang diikuti oleh 3 orang siswa A, B, dan C. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah, coba kita lihat. Kita lihat bagaimana cara melihatnya. Ini waktu 0,24 detik, jadi berapa detiknya? Ini jarak 0, 10, 20, 40, dan seterusnya dalam meter. Jadi cara bacanya gini. Pada detik kedua, kita tarik garis ke atas. Nggak lurus garisnya. Pada detik kedua, si A ada di mana? Oh, ada di sekitar 40 meter. Udah dapat 40 meter. Cepat banget larinya dia. 2 detik 40 meter. Naik motor nih kayaknya. Si C ada di mana? Oh, C baru berapa nih? 5 meter, 8 meter lah ya. B baru berapa? Berapa nih? 10 meter kayaknya. 2 detik 10 meter. Gitu. Nah, begitu ngelihatnya. Terus detik keempat berapa? Kita lihat lagi, tarik garis ke atas. Terus detik ke-10 berapa? Kita lihat lagi, tarik garis ke atas. Nah, maka yang harus kita lihat adalah si A ada di kecepatan yang luar biasa tinggi, tapi berhenti di 80 meter. Nggak tahu kenapa nih, sandung apa capek, terus dia udahan, pulang. Jadi dia nggak lanjut sampai 100. Si B
Sementara kalau kita lihat, dia cepat pertama, terus habis itu melambat, nggak terlalu cepat. Sedangkan si C lambat dulu, terus habis itu dia ngegas. Pakai nose nih kayaknya, cepet banget langsung. Wes. Dan sampailah di sama-sama garis finish 100 meter. 100 meternya si C ada di berapa nih? 16 detik. Tuh ya, kita garis. Sedangkan 100 meternya si B ada di 18 detik. Nah, kira-kira pembahasannya begitu. Maka mari kita lihat apa yang jadi pilihan. Pelari C selalu berlari di paling depan. Apakah iya? Mana C? Nih C. Enggak tuh. C nggak paling depan. Kenapa? Karena di titik ini, maaf, bahkan di sini aja A udah paling unggul ya, paling duluan. Karena kalau paling depan itu harusnya ada di paling kiri. C di sini justru paling lambat. Di akhir-akhir baru dia paling depan. Berarti ini salah. B. Pelari B disusul oleh C sebelum garis finish. Nah, kita lihat. Nih ada persilangan di sini. Kalau persilangan berarti disusul. C berlari, lalu B menyilang. Kita lihat. Ini artinya C sampai pada 16 detik di 100 meter. B sampai di 18 detik untuk 100 meter. Itu artinya tadinya si C belakangan, lalu C menyalip untuk lebih cepat daripada si B. Jadi pelari B disusul oleh C sebelum garis finish. Ini betul. Betul. Lalu pelari A paling cepat berlari, ini multi choice nggak ya? Karena kan ada pertanyaan di TKA ini yang jawabannya lebih dari 2, ada yang jawabannya cuma 1 gitu ya. Nggak ada keterangannya, mungkin jawabannya 2. Kita cek dulu ya. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish. Pelari A paling cepat berlari, betul. Tapi nggak nyampe garis finish, karena di 80 meter dia kecapean, berhenti dia. Nggak lanjut. Jadi pelari A tidak pernah sampai ke garis finish itu, jawabannya. Sebenarnya, maaf, bukan jawabannya. Jadi ini salah. Lalu D. Pelari B memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan. Pelari B berlari memenangi lomba dengan kecepatan konstan. Konstan itu artinya tidak ada patahan dari awal sampai akhir, stabil terus, set gini gitu ya. Jadi relatif garis lurus itu konstan. Apakah konstan? Ternyata tidak, karena awalnya cepat, kemudian melambat. Nah, ini berarti relatif konstan karena lurusnya bengkoknya tidak terlalu patah, tapi tidak konstan. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Ada pertanyaan? Ara, jelas? Kalau jelas kita lanjut ya. Oke, next. Anti, Benny, dan Dita membeli buku dan pensil sejenis di toko yang sama. Anti membeli 3 buku dan 2 pensil dengan harga 11.000. Benny membeli 1 buku dan 3 pensil dengan harga 9.500. Harga yang harus dibayar Dita jika ia membeli 2 buku dan 3 pensil. Kita harus terjemahkan dulu ini ke dalam kalimat matematika. Ini pelajaran kelas 8 kalau nggak salah ya. Mari kita terjemahkan. Di sini ada Anti membeli 3 buku. 3 buku, 3B deh tulis aja. Dan 2 pensil, 2P. Harganya 11.000. Iya betul, 11.000. Jadi 3B ditambah 2P sama dengan 11.000. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Benny membeli 1 buku, 1B. 1B kayaknya kalau di aljabar jadinya B-nya doang ya. Satunya nggak usah ditulis. B. 3 pensil, 3P. Dengan harga 9.500. 9.500. Oke, ditambahin. Sama dengan. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Harga yang harus dibayar Dita untuk membeli 2 buku dan 3 pensil.
Nah, ini yang ditanyakan. Oke, kita sudah punya 2 persamaan dan 1 pertanyaan. Kalau kita lihat 3B tambah 2P, yang satunya lagi B tambah 3P. Pertanyaannya 2B tambah 3P. Wait, bentar. Kalau dilihat nih, ini 3P, ini 3P. Ya, ini B, ini 2B. Berarti kita cuma butuh 1 doang nih. Nyari 1 buku supaya ditambahin ke sini biar harganya akurat. Logikanya ya, harganya pasti lebih mahal dari 9.500. Mari kita cek dulu jawabannya. 11.000 lebih mahal, 11.500 lebih mahal, 12 lebih mahal, 12,5 lebih mahal. Oh, lebih mahal semua. Jadi nggak bisa berandai-andai atau langsung nembak. Ya udah, kita cari aja 1 buku berapa harganya. Caranya kita tulis dulu 3B tambah 2P sama dengan 11.000. Tulis. Kebablasan nulisnya. Terus B ditambah 3P sama dengan 9.500. Nah, kita bisa gunakan eliminasi atau substitusi. Teacher Regen menyarankan untuk yang bisa dilakukan dengan efektif. Ingat, yang tadi kita mau cari itu B-nya. Soalnya nih kita cuma butuh tahu 1B berapa. Karena kita mau cari B-nya, berarti yang dieliminasi harus P-nya. Agak lebih repot, teacher. Iya, emang. Tapi kenapa orang cuma dikali 3 yang ini? Yang ini dikali 2, kan gampang juga. Nggak masalah. Kita lakukan aja. 3B dikali 3. Nah, kita kalikan semuanya. Ini 3B plus 2P sama dengan 11.000 dikali 3 semua. Jadi, 9B. Ya, 3 kali 3, 9. Ditambah 2P dikali 3, 6P. Sama dengan 11.000 kali 3. Berapa tuh? 33.000. Bawahnya, pengalinya 2 sekarang. Supaya sama. P-nya supaya habis nih sama-sama 6. Oh, ya, tulis aja langsung 6P. Nah, tambah. B dikali 2, berarti 2B. Sama dengan 9.500 kali 2, berapa tuh? 18.000, 19.000. 19.000. Wah, ini baru kita enak nih. Udah bisa kita kurangin. Kita eliminasi. Kalau kita eliminasi, ini jadinya 7B tambah 0. 0 nggak usah disebut. Sama dengan 33 kurangi 19. Berapa tuh? 14.000 ya? 14.000. Maka B sama dengan 14.000 dibagi 7. Yaitu 2.000. Tuh. B-nya sama dengan 2.000. Kalau B-nya sama dengan 2.000, nggak usah ngitung panjang-panjang terus atau cari P dulu, kelamaan. Kita udah tahu B-nya, berarti tinggal tambahin aja 2B plus 3P tadi kan. Di mana B plus 3P-nya, ya kita bawa ke sini ya. B plus 3P-nya sama dengan 9.500. Kalau kita kasih B-nya 2, berarti kan tinggal ditambahin B lagi tuh, jadi 2B. Nambahin B, berarti berapa? Tinggal tambahin aja B tadi. B-nya kan 2.000. Tambahin B 2.000. Berapa jadinya? 9.500 ditambah 2.000 sama dengan 11.500. Adakah jawabannya? Ada dong. Jawabannya yang B. Selesai. Hasilnya 11.500. Kalau dibandingkan dengan teknik biasa, teman-teman habis dari eliminasi ini harus substitusi lagi ke salah satu persamaan yang ada di sini. Nah, cukup lama. Maka teacher Regen yang barusan ajarin itu adalah teknik melihat dulu persamaannya. Ada nggak yang bisa dimainkan? Kalau ada, nggak perlu pakai cara panjang-panjang. Kenapa? Karena TKA waktunya terbatas. Soalnya banyak, waktunya terbatas. Jadi harus pintar-pintar melihat persamaannya. Kalau bisa dimainkan dengan efisien, maka mainkan dengan efisien. Oke? Dan rata-rata TKA itu soal cerita atau soal dengan artikel ya. Jadi pastikan kalian juga bisa membaca dengan baik
dan melihat informasi-informasi yang digunakan untuk bisa menjawab. Karena kalau literasinya kurang, pasti akan kesulitan. Oke, kalau cukup jelas, kita bisa lanjut dan masuk ke mapel yang kemudian, yaitu bahasa Indonesia. Matematika sudah, cek. Waktu kita masih ada 30 menit lagi, sekitar. Kita bisa masuk ke bahasa Indonesia. Yuk, bahasa Indonesia soal pertama. Cermati teks berikut. Irfan anak dari keluarga yang kaya. Dia pandai di sekolahnya, namun ia tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Sikap Irfan tersebut membuat teman-temannya suka kepadanya. Irfan memang anak yang... Ungkapan yang sesuai untuk melengkapi teks tersebut adalah... Oh, ini tentang ungkapan ya. Jadi ada besar hati, besar kepala, rendah hati, hati emas. Padahal yang kita sedang cari adalah Irfan adalah anak keluarga yang kaya. Ia pandai di sekolahnya, namun ia tidak sombong. Nah, yang harus kita cari kata kuncinya, teman-teman. Ungkapan itu dalam hal ini adalah, kalau kita lihat pilihan ABCD-nya tentang sifatnya. Maka kita cari sifat yang, atau kata sifat yang keluar untuk tokoh Irfan di teks ini. Kalau kita lihat, namun ia tidak sombong. Di sini ada kaya ya, kaya. Kaya sifat, aduh melenceng-melenceng nih. Ada kaya, kaya itu sifat. Pandai, pandai itu sifat. Tapi yang sedang dibicarakan bukan yang itu. Yang dibicarakan adalah si tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Maka yang mana tuh? Besar hati, besar kepala, rendah hati, hati emas. Ayo tebak dulu. Besar hati, besar kepala, rendah hati, hati emas. Kira-kira yang mana, Ra? Bingung. Oke. Kalau bingung kita bahas satu-satu. Apa besar hati itu? Besar hati itu berarti orang yang tabah, ya, berbesar hati. Orang yang tangguh, yang teguh gitu ya, yang sabar, yang tabah, yang tidak mudah terbawa emosi. Lalu ada besar kepala. Besar kepala itu apa? Sombong. Sombong, angkuh, arogan, itu besar kepala. Lalu ada rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu tidak sombong, lawannya ya. Rendah hati itu yang mudah untuk bergaul dengan siapapun karena dia tidak sombong. Itu rendah hati. Terus ada hati emas. Kalau hati emas itu namanya hati emas, hatinya itu berharga mahal sekali gitu kan, karena emas. Dia mulia, hatinya mulia, artinya dia suka menolong, suka membantu. Nah, tidak sombong dan mau berteman. Apa yang tadi Teacher Regen sampaikan? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah rendah hati. Oke. Ya, betul, rendah hati. Jadi harus memang sering baca ya, biar tahu ungkapan-ungkapan ini artinya apa aja. Terus kalau dapat soal-soal kayak gini pada saat latihan atau tryout atau di e-book nanti nemuin, pastikan teman-teman buka KBBI atau minimal buka internet deh, cari Google tuh. Besar hati apa artinya, besar kepala. Jadi bukan mentang-mentang jawabannya rendah hati, yang kita tahu rendah hati doang. Jangan, cari juga yang lain. Karena bisa jadi tahun ini yang keluar ini, tahun depan yang keluar yang lain gitu ya. Nggak harus sama. Oke, next. Kita ada di puisi. Ini ada bacaan. Kalau teman-teman yang mengikuti tryout kemarin mengalami tuh banyak bacaan di pelajaran bahasa Indonesia, terus harus dibaca, habis itu baru dijawab. Nah, Teacher Regen mau kenalin metode yang efisien untuk kalian bisa menjawab soal dengan efektif dan relatif cepat. Jadi pastikan langkah pertamanya itu bukan langsung membaca. Karena kalau membaca, maka kita akan melihat ke bawah, terus habis itu naik lagi ke atas, terus habis itu turun lagi ke bawah, dan seterusnya.
Dan nanti di TKA juga lembar-lembarnya itu terpisah-pisah. Di kiri ada bacaannya, di kanan ada pertanyaannya. Persis kayak kemarin waktu kalian sedang try out kalau menggunakan komputer. Kalau menggunakan laptop, handphone mungkin atas dan bawah ya tampilannya. Tapi kalau komputer itu kiri kanan. Nah, apa artinya? Artinya teman-teman harus bisa menggunakan cara yang tepat. Teknik yang tepatnya pertama adalah jangan dulu dibaca full. Jangan dulu dibaca full karena menghabiskan waktu. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah lihat dulu atau kita lakukan dengan apa yang namanya skimming. Kita skimming aja. Apa itu skimming? Skimming itu membaca cepat tapi hanya sekilas. Bahkan kita nggak perlu tahu benar-benar informasi yang ada di dalamnya ada apa aja. Kita hanya tahu, oh judulnya hari Sabtu telah datang. Dari gambar kita bisa ngelihat nih kayaknya anak-anak SD bawa alat-alat kebersihan nih. Kalau kelas kita bersih, bagus ya, kata Rina. Oh, berarti mereka akan melakukan sesuatu di sekolah dengan alat-alat kebersihan itu bareng-bareng. Nah, oke. Belum tahu nih kita ceritanya, gambarnya, teksnya apa aja. Lalu setelah skimming, kita turun ke bawah. Kita lihat soalnya nanyain apa aja. Klik pada pernyataan yang benar sesuai dengan isi teks. Oh, berarti kita nggak ada cara lain kecuali baca. Berarti harus kita baca. Tapi nanti bacanya teacher Igen ajarin supaya bisa lebih cepat ya. Nah, oh berarti harus dibaca. Pertanyaan kedua apa? Mengapa para siswa merasa senang? Nah, manfaatnya kalau kita baca soalnya dulu, maka ketika kita membaca nanti kita akan memperhatikan betul ketika kita mendapati kata merasa senang. Kenapa ya siswa-siswa ini merasa senang? Oke. Lalu, jadi tadi sudah skimming, lalu kemudian lihat ke soal. Nah, step berikutnya adalah scanning. Kalau teman-teman yang punya kemampuan membaca cepat, langsung baca aja nggak apa-apa. Kan kalau untuk SMP dan SD biasanya masih pendek-pendek. Tapi kalau kemampuan membacanya lambat, nah maka bisa lakukan scanning saja. Scanning apa sih? Scanning itu kayak skimming tadi, cuma bedanya ini membacanya lompat-lompat atau menangkap kata kunci aja. Kalau skimming tadi kan nggak perlu membaca masing-masing alinea atau masing-masing baris gitu ya. Kalau ini tetap dibaca tapi kata kuncinya. Senangnya hari Sabtu telah datang. Kita langsung ya. Senangnya hari Sabtu telah datang. Sabtu ya. Dengar-dengar jam dinding berdentang, senyumlah dan hilangkan segala lara. Berarti kan mereka senang nih ya. Saatnya berangkat ke sekolah segera. Siapkan semangat dan peralatanmu. Kain lap, tongkat, pel, kemoceng, dan sapu. Oh ini alat-alat kebersihan nih. Ayo kita kerja bakti. Kata kuncinya keluar tuh. Kerja bakti. Bersihkan lantai, lemari, kursi. Nah, ada tuh alat-alatnya juga. Mari ringankan kaki dan tangan. Tugas berat jadi ringan. Oh, senangnya bergotong royong. Oh, ada lagi kata kuncinya nih. Bergotong royong. Kita saling tolong menolong. Bergotong royong, tolong menolong. Oke, kerja bakti, bergotong royong, bawa alat-alat. Nah, setelah kita melakukan scanning seperti itu, kita lanjut menjawab. Kenapa sih harus scanning? Karena ada pertanyaan yang benar sesuai dengan isi teks. Kalau ini nggak ada cara lain kecuali memang harus menyapu. Kita lihat dari pilihan-pilihan yang tersedia. Kegiatan membersihkan sekolah dilakukan pada hari Sabtu, benar nggak? Ada nggak tadi tersebut hari Sabtu? Sabtu. Meleset. Benar, di hari Sabtu. Betul. Maka ini betul, karena di hari Sabtu. B. Pembersih kain pel, sapu, tongkat pel, ember, dan karbol. Kayaknya nggak ada karbol tadi waktu scanning. Kita scanning ulang. Nggak ada karbol bener, ini salah nih. Karena apa nih karbol? Waduh, ditambah-tambahin biar salah. Nggak ada karbol ya, salah berarti. Sadli, Rafli, dan Rina membersihkan lantai, lemari, dan kursi seluruh kelas. Di gambar tadi ada Sadli, Rafli, dan Rina. Tapi membersihkan apa tuh? Lantai, lemari, dan kursi kelas seluruh kelas kayaknya nggak ada. Nggak ada. Adanya apa tadi tuh? Lantai, lemari, kursi, dan meja. Kalau Sadli, Rafli, dan Rina membersihkan ke seluruh kelas, capek ya jadinya ya.
dan jadinya mereka bertiga doang, nggak ada pembantunya, kasihan. Bukan. Kata kuncinya Sadli, Rafli, dan Rina membersihkan lantai lemari kursi kelas, betul. Tapi bukan seluruh kelas. Jadi pengecohnya ada di situ. D. Gotong royong dapat meringankan tugas Rafli, Sadli, dan Rina. Betul nggak gotong royong? Tadi ada kata kunci yang keluar ya, kita sudah lihat, gotong royong. So, ini tersebut di sini. Dan gotong royong betul, membantu meringankan tugas Rafli, Sadli, dan Rina. So, betul. Pernyataannya beberapa ya yang benar. Jadi ini boleh lebih dari satu. So, 2 ya yang benar. Dan jawabannya sesuai dengan yang ada di teks. Itu nomor 1. Nomor 2 kita simak lanjut. Mengapa para siswa merasa senang? Nah, tadi sudah kita antisipasi. Karena hari itu hari Sabtu. Apa iya? Kayaknya bukan deh. Karena hari itu hari libur. Enggak, mereka nggak libur. Mereka ke sekolah. Berarti yang ini udah absolut ya. Karena mereka akan bekerja bakti. Ini iya betul. Mereka akan bekerja bakti katanya. Ya enggak? Karena tugas mereka ringan. Merasa senang karena tugas mereka ringan. Bukan juga ya. Mereka senangnya bukan karena tugas mereka ringan, tapi mereka senang bergotong royong atau bekerja bakti tadi. Jadi bukan senang karena hari Sabtu, bukan senang karena tugasnya ringan, tapi bekerja bakti. Oh, senangnya bergotong royong, ya. Gotong royong kan kerja bakti.